Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat, cinta selawat dan memperbanyak selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah terus sampai akhir hayat, sehingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ada satu rukun iman yang mesti kita imani dengan iman yang baik, yaitu takdir. Kadar baik dan buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, maka terimalah, karena di balik itu banyak hikmah di dalamnya. Sebagaimana takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, di mana Nabi Adam alaihi salatu wasalam itu, Bapak Ibu, tidak ingin melanggar larangan Allah, tidak ingin mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya, apalagi memakan buahnya. Namun takdir berlaku di mana Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan Bunda Hawa mendekatinya, bukan hanya mendekatinya, memakannya, hingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam dan Bunda Hawa daripada surga. Nah, ini takdir di mana Allah Subhanahu wa taala nantinya dari keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam ini cikal bakal Allah Subhanahu wa taala wujudkan satu sosok nabi, satu sosok rasul, yang mana kalau dia tidak diciptakan, dunia dan alam semesta juga tidak diciptakan oleh Allah. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Ya, kalau mau dibuka ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. Di sini Nabi Adam alaihi salatu wasalam diilhamkan oleh Allah, ya, diberikan beberapa kalimat doa, ya, doa untuk memohon ampun kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima dengan sebab kalimat-kalimat itu, dengan doa-doa itu Allah ampunkan kesalahan-kesalahan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan doa ini kalau bisa dibaca setiap kita kali berdoa, baik itu setiap kali kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat sunnah, ya, atau ketika kita mengadakan doa tasyakuran dan lain sebagainya, maka sempatkanlah untuk membaca doa ini, karena doa ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa Nabi Adam, kesalahan-kesalahan Nabi Adam, dan diterimanya
tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ayatnya singkat saja, namun penjelasannya cukup memakan waktu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kalimatnya fatalaqqa. Apa itu fatalaqqa? Fatalaqqa itu adalah menerima. Siapa yang menerima? Adam, ya. Fatalaqqa Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam menerima min rabbih, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalimatin, yaitu beberapa kalimat. Beberapa kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Adam. Apa itu ilham? Ilham itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat ilham, lewat pemikiran, ya. Atau langsung Allah ilhamkan ke dadanya, langsung Allah ilhamkan ke dalam kepala Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kalimat-kalimat itu yang dibaca oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam pun mengerti bahwa itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, maksud diilhamkan ini kata para ulama, fahima Adamu min rabbih tilkal kalimat. Nabi Adam paham setelah Allah ilhamkan ke dalam hati Nabi Adam, maka Nabi Adam itu faham kalimat-kalimat yang berada di dalam hatiku ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya Nabi Adam mempelajari doa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam. Ta'allama Adamu al-kalimati. Lalu Nabi Adam itu mempelajari kalimat-kalimat doa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada dia. Dengan doa itulah, dengan kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan itulah Nabi Adam merayu-rayu Allah. Ya. Apa doanya yang masyhur? Ada dua pendapat, namun yang masyhur itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa di mana dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran supaya orang-orang setelahnya pakai doa ini, yaitu doanya Nabi Adam dalam setiap kali berdoa kepada Allah, dalam setiap kali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan manusia yang pasti di dalam kehidupan kita pasti melakukan kesalahan. Kita pasti melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah dengan doa yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan tobat kita diterima, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah untuk menghafalnya. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa ilam taghfir lana wa tarhamna, tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi golongan orang-orang yang akan rugi di dunia dan rugi juga di akhirat. Nah, kalimat ini kalau bisa diajarkan juga kepada keluarga kita.
Kepada istri kita, kalau ibu nanti kepada suaminya, ya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, bahwa doa ini sangat manjur sekali, ya, mustajabah, ya, doa yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab membaca kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan itu, doa yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah jaga Nabi Adam daripada kebinasaan. Allah jaga Nabi Adam daripada kehancuran, ya. Di sini para ulama menjelaskan fahafadha bisababiha minal mahalik. Dengan membaca kalimat itu, dengan membaca doa-doa yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Nabi Adam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran, dari kebinasaan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang masyhur tadi, yang pendapat yang pertama itu pendapat jumhur ulama, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga ayat Al-Quran. Bisa Bapak Ibu hadirin untuk membuka Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ayatnya cari sendiri, supaya ibu baca itu surat Al-A'raf, nanti akan ketemu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendapat yang kedua, kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam, yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima, Allah ampunkan dosa-dosanya, adalah dengan membaca, ya, dengan membaca subhanakallahumma. Jadi ada apa namanya? Ada pendapat yang kedua, yang dibaca Nabi Adam itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini juga dibaca, ya. Nah, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sebelum kita mengakhirkan salat kita, sebelum mengucapkan salam, kita kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Sebelum salam, maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah dianjurkan membaca doa ini. Doa ini karena ada tempat-tempat yang doa itu pasti diterima dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya tempat-tempat yang pasti doa diterima. Di antaranya berdoa setelah sholat 5 waktu. Itu pasti diijabah. Kemudian yang kedua, doa ketika di tengah malam tahajud, ya, itu doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi doa ketika hujan rintik-rintik, itu doa mustajabah, maka doa kepada Allah. Kemudian doa ketika haji, ketika umroh, itu luar biasa doanya. Doanya pasti diijabah. Nanti ada lagi doa di antara Hajarul Aswad dengan makam Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Itu doa mustajabah, ya. Nanti doa lagi di Mekah, itu banyak tempat-tempat doa yang mustajabah. Di Bukit Safa, Marwah, ya, ketika sa'i, itu doa-doa mustajabah semua, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan di akhir sebelum mengucapkan salam dalam salat di rakaat terakhir itu. Sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengucapkan itu, setelah membaca tahiyat, maka baca doa
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini dibaca insyaallah ya, diterima tobatnya, diterima salatnya, diampuni dosa-dosanya. Kalaupun tidak dibaca di dalam salat, dibaca di dalam doa pun tidak masalah. Tidak masalah. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya Allah, wa tabarakasmuka wa ta'ala, maha berkah namamu dan maha tinggi engkau ya Allah, jadduka la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, zalamtu nafsi, aku telah menganiaya diriku sendiri wahai Allah, faghfirli, maka ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Jadi ada dua ini. Kalau bisa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ini dipelajari. Karena Nabi Adam juga belajar, diilhamkan, kemudian dipelajari oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan dipakai dalam doanya. Nah, jadi kita ngaji ini supaya mau ngamalin ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau digali, dikaji, oh begini ya maksudnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, kesalahan Nabi Adam itu tidak sama dengan kesalahan manusia pada umumnya. Jadi jangan kita samakan, oh Nabi Adam saja berdosa, bukan ya. Makanya para ulama, anna maksiyata Adam laisat kal ma'asi. Jadi kesalahan Nabi Adam itu tidak sama dengan kesalahan manusia biasa. Tidak sama. Atau dikategorikan termasuk maksiat, tidak sama. Bal min babil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ya. Jadi kesalahan yang dilakukan Nabi Adam alaihi salatu wasalam itu kesalahan yang di dalamnya ada kebaikan. Kebaikan bagaimana Pak Ustadz? Dia kan melanggar, bukan. Maksud kebaikan di sini Allah Subhanahu wa taala menjalankan program bahwa nanti dia diturunkan di mana dia akan melahirkan anak cucu keturunannya yang cikal bakal akan yang cikal bakal ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Yang kita sampaikan tadi, kalau tidak diciptakan Muhammad, laulaka ma fa'altu aflak. Kalau tidak karena engkau hai Muhammad, kalau tidak karena engkau hai Muhammad, kalau tidak karena engkau hai Muhammad, dunia dan alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Jadi dunia dan alam semesta termasuk Nabi Adam tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak diciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad adalah keturunan daripada anak cucu keturunan daripada Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Maka ini takdir. Nabi Adam itu batinnya menolak, tetapi takdir berlaku. Nah, gitu ya. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara mengenai para nabi, para rasul atau kekasih-kekasih Allah, kita berhati-hati, kita teliti dulu. Oh, Nabi Adam punya dosa juga kok? Bukan. Jadi Nabi Adam itu dia menjalani takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ke dalam kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran, seperti kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Allah takdirkan Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir itu membunuh anak kecil ya.
Kemudian Nabi Khidir itu apa namanya? Membolongkan sampan, ya. Kemudian Nabi Khidir itu apa? Merobohkan bangunan, ya, rumah yang sudah itu dirobohkan, ya. Kemudian Nabi Musa apa namanya? Seakan-akan tidak menerima, ya, tidak menerima ini perbuatan apa semacam ini. Tapi takdir Allah berlaku. Begitu juga dengan kisah adik beradiknya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, di mana Nabi Yusuf itu, ya, dicampakkan di sumur tua. Itu takdir yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada Nabi Yusuf, supaya Nabi Yusuf ini diambil oleh musafir, ya, dijual di Mesir sebagai budak. Lalu Allah jumpakan dengan pembesar Mesir dan dan dibeli oleh pembesar Mesir, dibawa ke istana, dijadikan anak angkat. Karena waktu kecilnya Nabi Yusuf ini memang sudah menampakkan aura yang sangat luar biasa, sehingga ketika dia tumbuh menjadi dewasa, menjadi laki-laki yang begitu tampan. Jadi ketampanan Nabi Yusuf ini Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya bahwa kemolekan Nabi Yusuf SAW ini separuh kemolekan dunia. Separuh kemolekan atau kegantengan dunia. Jadi kalau misalnya 100% seperti jam yang bulan itu kita bagi dua, maka yang separuh kegantengan sebelah kanan ini Allah bagikan kepada seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dibagi-bagi kegantengan itu. Namun separuh lagi kegantengan itu hanya Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika orang melihat Nabi Yusuf itu, dia mengatakan bahwa ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Terkagum-kagum sampai ibu angkatnya pun ingin, ya, Zulaikha itu kan ibu angkatnya itu, ingin apa? Ingin bercinta dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Ceritanya luar biasa, ya. Diceritakan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir, Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan mereka ini semua para nabi, di mana para nabi ini juga sedang menjalankan takdir yang Allah takdirkan kepada dia. Apalagi kita, ya, macam semalam Pak Haji Widodo itu takdir, Pak. Kukunya itu luka, ya, takdir. Juga ini ada rambutan, alhamdulillah nih takdir. Ya. Saya duduk di sini, ibu hadir di sini, semua, ya. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ini yang baik-baik, kita masuk surga, takdir kita masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu itu takdir, sudah kita terima aja lah. Kalau itu takdir, kita terima aja. Bisa. Ini dalam teorinya bisa, tapi dalam prakteknya gimana? Nah, kita nih mau praktekkan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kepada kita, maka terimalah dengan lapang dada. Bisa Bapak Ibu? Bisa, ya? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada seorang ulama, ya. Ada seorang ulama, dia bilang begini. Ini sengaja saya kedepankan atau saya bacakan pendapat beliau ini, tapi nanti kita komentari sama-sama, ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu juga, ada seorang ulama namanya Ibnul Arabi, ya. Ibnul Arabi, dia bilang begini. Lau kuntu makani Adam. Nah, ini saya langsung terjemahkan, ya. Lau kuntu makani Adam, seandainya aku ini berada di tempat Adam, Nabi Adam. Nah, ini kalau maksudnya seandainya aku jadi Nabi Adam, kayak gitu, ya.
seandainya aku jadi Nabi Adam, lau kuntu makani Adam. Seandainya aku ini menjadi Nabi Adam, la akaltu asyajarata bitamamiha. Aku akan dekati pohon itu, aku akan makan buahnya semuanya. Nah, ini kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini yang bilang, kalau aku jadi Nabi Adam, aku makan aja buahnya semuanya katanya. Lamma turattibu ala aklihi minal khairil azim. Karena memakan itu juga suatu perbuatan yang sangat mulia, yang sangat agung. Kenapa? Wa illam yakun min dzalika, kalaupun tidak demikian, tidak dianggap sebagai perbuatan yang agung, illa wujudu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakafa. Untuk mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup katanya. Jadi dia berandai-andai, seandainya aku ini jadi Nabi Adam, aku dekati pohon itu, aku makan buahnya semuanya, ya, dan itu dianggapnya adalah perbuatan yang agung, perbuatan yang baik. Kenapa? Karena itulah Nabi Adam turun dan melahirkan anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup katanya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita komentar ini. Ya, komentar yang baik-baik lah. Nabi Adam saja nggak tahu cikal bakalnya nanti akan keturunan-keturunannya tuh Nabi Muhammad SAW di saat itu, yang pada akhirnya nanti dikasih tahu gitu loh. Yang pada akhirnya, namun di saat itu belum tahu Nabi Adam alaihi salatu wasalam cikal bakal nanti anak keturunannya itu ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama seperti Ibnu Arabi ini, kan dia sudah tahu karena itu kan sudah terjadi, dibaca, dikaji, kemudian oh begini ceritanya. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang kita belum tahu, itu kan takdir namanya. Kita kan tidak tahu. Termasuk Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Nah, Nabi Adam diusir daripada surga. Namun Nabi Adam teringat di dalam surga itu, ada di gerbang surga itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pernah tanya, siapa itu Muhammad? Nah, itulah siapa itu Muhammad. Maka itulah ada hadis qudsi, laulaka ma fa'altu aflak, ya. Kalau tidak karena dia Muhammad, kalau tidak kenal Muhammad, kamu dan alam semesta tidak akan kuciptakan. Nah, itu keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimat itu Allah ilhamkan kepada Nabi Adam, ya, yang masyhurnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fataba alaih. Lalu Allah terima tobatnya Nabi Adam. Fataba alaih itu artinya Allah terima tobatnya Nabi Adam. Jadi diterima tobatnya. Maka setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya, jangan lupa, ya, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat taubat minimal 2 rakaat, kemudian beristighfar yang banyak, astagfirullahalazim, ya. Kemudian doalah dengan doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dianjurkan bagi kita ini kan manusia, tidak luput daripada perbuatan salah, keliru, khilaf dan lain sebagainya. Maka setiap hari minimal kerjakan sholat taubat 2 rakaat. Ya, mohon ampun kepada Allah, ya, supaya Allah terima taubat kita. Kita kan nggak tahu ada amal-amal yang sadar maupun tidak sadar itu adalah kesalahan. Maka dianjurkan oleh para ulama setiap hari kerjakan sholat taubat 2 rakaat. Nah, ada yang mengatakan nanti sebelum tidur, ya, kerjakan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Mana tahu tidur kita itu tidur yang terakhir kali.
Karena banyak juga orang yang tidur nggak bangun-bangun. Makanya sebelum tidur ya kerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat, kerjakan lagi sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat ngapain Pak Ustadz? Supaya Allah tetapkan iman kita, supaya iman kita tidak goyah. Karena banyak juga orang-orang yang dulunya Islam meninggalkan Islam, ya itu hidayah. Maka minta kepada Allah ketetapan iman dengan sholat hajat, minta. Kemudian istighfar. Ya banyak istighfar, kemudian baca doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini bekal kita, apalagi kita sedang menunggu antrian di sisa-sisa umur kita. Ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksud taubat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu ya berapapun dosa hamba pasti diterima oleh Allah taubatnya, ya. Katsirut taubah bimakna annal abda kullama aznaba wa taba qabbalahu fahuwa katsirul qabulu litaubati man taba. Jadi berapapun dosa hamba itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ada beberapa syarat di mana taubatnya hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma al-'abdu tawaban bimakna annahu kullama aznama nadam wastaghfara wa la yasir syartun taubatul 'abdi an-nadmu wal iqla' wal 'azmu ala Allah ya'udu. Jadi ada beberapa syarat di mana taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama ada penyesalan. Ya, Bapak Ibu ada nggak penyesalan berbuat sesuatu yang salah, menyesal seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu menyesal, ya. Jadi yang syarat yang pertama menyesal, ada penyesalan. Ya. Syarat yang kedua Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan perbuatan dosa itu. Meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian syarat yang ketiga adalah bersedih hati. Nah, jadi ada bersedih hati. Kemudian yang keempat tidak mengulanginya lagi. 4 syaratnya. Apa-apa saja Bapak Ibu? Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, kemudian apa? Sedih. Yang terakhir tidak mengulanginya lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah, berarti itu 4 tadi. 4 tadi menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, sedih, dan tidak mau mengulanginya. Namun kalau perbuatan dosa itu ada sangkut pautnya dengan makhluk yang lain, ya, seperti kita menzalimi orang lain, zalim terhadap orang lain. Nah, bisa Bapak Ibu bantu saya bagaimana contohnya zalim kepada orang lain, bisa? Kadang-kadang saya hang juga. Contoh zalim kepada orang lain apa, Pak? Zalim kepada orang lain itu contohnya apa? Nah, fitnah orang, apa lagi? Menuduh orang yang tidak membuatnya. Fitnah. Apa lagi? Kalau ijazah palsu itu menuduh enggak? Pak, kalau belum ada buktinya. Kalau diadakan buktinya tapi palsu gimana? Menggibah. Terus apa lagi? Banyak ya. Jadi gini, intinya kalau kita ada perbuatan zalim terhadap orang lain,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat itu sebelum kita meminta maaf kepada orang itu. Bapak Ibu pernah nggak buat zalim? Hah? Mungkin kepada bawahan, mungkin kepada pembantu, mungkin kepada teman, mungkin kepada orang lain. Ya, dan ini akan diproses di mahkamah Allah. Nah, dia tidak akan diproses bila mana selesai di dunia. Pernah nggak menyelesaikan masalah ini di dunia? Datangi orang itu, minta maaf, salam kepada dia, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Menggibah gitu juga, menfitnah gitu juga, ya. Ya, minta maaf. Maaf, saya sudah menggibah Bapak, saya sudah menggibah Ibu, ya. Cuma nanti ada pembahasan gibah ini, ada 5 gibah yang mesti digibahkan, Pak. Dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Azkar itu disebutkan ada 5 gibah yang mesti dijabarkan. Contohnya Allah aja dalam Al-Quran menggibah siapa? Fir'aun, Qarun, kan digibah itu, iya kan? Nah, supaya manusia tidak ikut apa namanya itu, perbuatan itu. Sama seperti orang gini, ada orang sukanya minjam, ya, tapi nggak mau bayar. Ada di sini? Hah? Nggak ada. Minjam nggak mau bayar, bukan nggak mampu, tapi memang nggak mau bayar. Nah, ini Bapak Ibu wajib menggibah. Arti wajib menggibah nih, jangan nanti kamu kalau dia yang pinjam, kamu nanti nggak dikembaliin. Bukan dia orang miskin, dia orang berada, tapi memang dia ada orang-orang yang sifatnya tuh begitu, hobinya tuh begitu, minjam tapi nggak bayar. Ada lagi orang kaya pergi ke Alfamart, Indomaret cuma nyuri coklat. Dulu kan ada tuh nyuri coklat, kan? Ada kan? Tapi memang hobi dia, bukan dia tidak punya uang. Dia hobi dia. Maka yang semacam ini supaya orang lain tidak terkena dampaknya, kasih tahu, jangan, hati-hati. Itu bahaya. Nah, tapi dalam hal ini kita mesti juga hati-hati. Seperti para imam-imam hadis itu menggibah perawi-perawi hadis. Ini perawi hadis ini mardud, enggak layak kita ambil hadisnya, sehingga hadisnya dhaif misalnya gitu. Ya, ada 5 gibah yang mesti digibahkan itu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi memang tidak semua gibah itu yang diharamkan. Ada masalah-masalah tertentu yang harus disampaikan kepada umat, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kalau ada kesalahan kita, dosa kita kepada sesama manusia, tolong selesaikan secara baik-baik. Minta maaf, minta ridha, minta kerelaan, baru Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya, penutup daripada kajian kita subuh kali ini, kita dengarkan keterangan para ulama ketika Nabi Adam turun di muka bumi, ya. Nabi Adam terusir dari surga dan diturunkan di muka bumi. Nabi Adam itu berdiam diri, menyesali perbuatannya. Nah, ini berdiam diri, sedih, menyesali perbuatannya itu, ya, sambil berpikir-pikir begini, dan tidak mau mengangkat kepalanya ke langit, ya, karena malunya kepada Allah. Perbuatan itu dilakukannya selama 300 tahun. Ibu, Bapak bisa tak nyesalnya 300 tahun? Bisa tak? Hah? Nggak sampai umur lah. Qila inna Adam lamma nazala al-arda mukthu samaniyati sanatin. Mukthu salasimi'ati sanatin la yarfa'u ra'suhu ila samai hayaan minallahi ta'ala. Nabi Adam ketika diusir, diturunkan ke dunia,
diturunkan ke muka bumi. Saking malunya, saking menyesalnya, tidak berani mengangkatkan kepalanya ke arah langit karena malunya kepada Allah selama 300 tahun lamanya. Nah ini ya, kalau kita mau taubat kita diterima oleh Allah, menyesal. Walaupun penyesalannya tidak sama dengan penyesalan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam itu batinnya menolak, tapi takdir berlaku, ya kan? Takdir berlaku. Akhirnya dengan itu Allah usir dari surga, diturunkan ke muka bumi untuk menjadikan populasi manusia di muka bumi yang pada akhirnya nanti dikembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa innalillah? Inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi raji'un akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah ya, selama 300 tahun itu menyesal dan selama 300 tahun itu menangis. Bisa Bapak Ibu menangis 300 tahun? Hah? Kalau suami meninggal menangis berapa malam? Hah? 1 malam. Kalau bapak istri meninggal menangis enggak? Bahagia. Nah. Hah? Nabi Adam alaihi salatu wasallam menangis. Jadi ada nabi-nabi ini yang menangis. Kita semua menangis. Kita pernah menangis? Bapak pernah menangis? Ya? Kita laki-laki perempuan pernah menangis. Sekarang kita mau bandingkan. Di antara nabi itu ada 2 nabi yang paling kerap menangis. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Daud. Nabi Daud menangis. Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub menangis juga, ya. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar menangis. Pokoknya seluruh manusia ini pernah menangis. Ya, baik itu nangis biasa maupun nangis penyesalan atas perbuatan dirinya. Nah, sekarang kita mau bandingkan, ya. Dikumpulkan seluruh tangisan manusia sampai hari kiamat. Ya, dengarkan ini satu. Dikumpulkan seluruh tangisan manusia sampai hari kiamat, maka lebih banyak tangisan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan seandainya seluruh tangisan manusia sampai hari kiamat dikumpulkan jadi satu dan include juga dimasukkan tangisan Nabi Daud di dalamnya, masih banyak tangisan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ya, makanya kata para ulama begini. Wa qad qila law anna dumu'a ahlil ardi jumi'at lakana dumu'u Daud aksara. Kalau seandainya tangisan manusia sampai hari kiamat dikumpulkan jadi satu, lebih banyak tangisan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Walau anna dumu'a Daud ma'a ahlil ardi jumi'at lakana dumu'u Adam aksara. Kalau seandainya tangisan seluruh manusia sampai hari kiamat disatukan dengan tangisan Nabi Daud, maka lebih banyak tangisannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kesimpulannya, mari setiap kali perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa, mari kita renungi, ya. Mari kita resapi, kita sesali, bersedih, menangis, dan tidak akan melakukannya. Ditambah lagi sholat tobat, ditambah lagi istighfar, dan jangan lupa dengan doa yang kita pelajari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai di sini silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita tutup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibah itu kan dosa, Ustaz. Tapi kan sekarang banyak cara-cara itu. Ada Ustaz itu kan. Itu yang hukumnya Ustaz. Nah, jadi itu termasuk gibah yang dibolehkan. Nanti boleh searching di Google ya. Kitabnya adalah Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi, ada 5 gibah. Di antara 5 gibah itu meminta fatwa kepada para ulama tentang apa suaminya contohnya.
Ya, sebagaimana dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Wahai Rasulullah, suami saya begini. Akhirnya timbullah hukum. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi termasuk juga curhat Ustadz, saya dari ibu-ibu majelis pengajian, saya mau tahu apa hukumnya ini, nggak masalah. Ya, tapi kalau gibah untuk menggibahkan orang itu punya dosa yang disembunyikan. Kita gibah dia tuh dosa. Contohnya apa? Mungkin dia dulu pernah, sekarang kan sudah hijrah nih. Sok alim tuh. Dulu dia pemabuk, mencuri. Ya itu berdosa itu. Orang sudah tobat kok. Di mana orang tobat ini dia punya kekhilafan dosa-dosa dulu ditutupin oleh Allah. Kenapa kita beber-beberkan? Nah, jadi beda ya ketika orang bertanya kepada para ulama tentang mengambil fatwa atau nasihat, itu bukan ghibah. Istri bertanya tentang suaminya atau suami bertanya tentang istrinya, ya. Dan coba nanti Bapak jadi ustadz, banyak pertanyaan Pak. Maaf nih, ibu-ibu ada juga yang nanya sama saya, yang nanya, apa hukumnya Pak Ustadz berhubungan sama suami sampai begitu? Ya untunglah kita ini sudah sudah pengalaman dan tua, tidak ada lagi yang kesana. Jadi kita cukup menjawab tentang hukum-hukum saja. Sempat kalau misalnya seorang perempuan bertanya kepada Ustadz itu muda pula lagi, ya kan, tenaga masih kuat pula lagi. Nah, bahaya juga. Makanya bertanya juga harus pandai-pandai juga. Ini cocok nih Ustadz nih, dia dah tua nih, dah tak apalagi dengan wanita misalnya begitu kan. Tapi kalau ustadz muda ditanya gitu, coba tes dulu sama saya Bu katanya. Ya. Jadi jangan salah kita bertanya juga kepada orang-orang, karena manusia nih ya lain-lain pula. Itu ya, Pak. Dari ibu-ibu ada mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sujud terakhir tuh ada juga. Jadi sujud terakhir ya, ketika kunut subuh, banyak tempat-tempatnya, bukan hanya ketika salam saja. Jadi ketika kunut subuh tuh juga itu doa mustajabah. Kemudian ketika sujud terakhir juga mustajabah. Kemudian ketika sebelum mengucapkan salam juga mustajabah. Itu 3 dalam salat. Ya Bu. Nabi aja sampai lama kok. Qiyamnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama Nabi Muhammad. Oh, kalau berjamaah begitu. Iya, cukupkan aja lah. Nanti kalau lama kali sangka orang meninggal dunia pula Pak Imam kan. Nanti yang belakang ini imam kok naik-naik katanya kan. Yang belakang nih colek-colek sambil kirim, Pak, imam kita tuh meninggal Pak. Ya kan? Apa? Aku lagi sujud baca doa katanya. Batal semua kan? Batal semuanya. Nah, makanya kalau kita jadi imam yang biasa-biasa aja. Kemudian kalau makmum terlalu lama, misalnya di sujud terakhir, enggak masalah juga, karena kan pas sujud terakhir. Ya kalau bisa jangan terlalu lama lah. Tapi kalau sholat sendirian enggak masalah. Ya. Ada lagi mau bertanya, silakan. Ya kita tutup udah Pak ya. Insyaallah ya. Mari. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu datang daripada kesilapan saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.